Shalom. Selamat pagi. Sehat-sehat nampaknya, ini jawabannya luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau kembali datang kepada Tuhan. Dan di minggu ini, bahkan akan minggu-minggu seterusnya, kita akan mendengarkan pemaparan mengenai kitab Markus, saudara. Jadi hari ini saya mencoba memulai untuk kita bersama-sama belajar membahas kitab Markus, salah satu Injil di dalam Alkitab. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mau mengajak kita, ditulis di sana adalah kita belajar dari Markus, dan saya mengambil Markus pasal 1 ayat 1 sampai 8. Kita mau belajar dari satu tokoh ya, kerendahan hati seorang pengikut Yesus. Siapa kira-kira orang ini? Saudara, mari kita lihat Alkitab kita. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Markus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8 berbunyi seperti demikian. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berlirah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu biasanya tokoh Yohanes selalu dibahas ya di dalam minggu-minggu menjelang Natal ya. Kenapa saudara? Karena Yohanes Pembaptis dikenal tokoh yang membuka jalan bagi kedatangan Yesus Kristus. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, perlu kita pahami bahwa istilah kedatangan tidak hanya berarti kedatangan Yesus di waktu Natal, tetapi sekaligus kedatangan itu mengandung istilah atau yang harus kita pahami bahwa itu diyakini oleh umat Kristen kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan itu akan berakhir seluruh sejarah. Itu yang kita yakini. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang Kristen, sebagai orang yang sudah percaya Tuhan, maka saudara yang dikasihi Tuhan, kita dengan iman menantikan kedatangan Yesus itu untuk yang kedua kali. Maka kita pun harus bersiap-siap apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini. Sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama hari ini di pembelajaran Markus, di Injil Markus pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Mari kita bersama-sama mau belajar dari salah satu tokoh, Yohanes. Dia adalah salah satu pribadi yang hidup di dalam Tuhan, pribadi yang mewakili ciri seorang yang memiliki kerendahan hati ketika dia percaya kepada Tuhan, ketika dia mengikut Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan Markus pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-8 sudah jelas membahas siapa sebenarnya Yohanes Pembaptis. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yohanes Pembaptis memiliki tugas utama, yaitu memberitakan kedatangan Tuhan Yesus. Baik itu di masa Natal maupun kedatangannya yang kedua kali di dalam dunia ini.
tugas utamanya mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dia bukan Tuhan, dia hanya seorang utusan. Dia pribadi yang sangat sederhana, saudara. Dia pribadi yang sangat rendah hati. Bahkan dia adalah pribadi yang berani menyuarakan pertobatan bagi semua orang. Dan di dalam seruannya itu, saudara, bukan berpusat kepada dirinya, tetapi dia mengarahkan ketika dia menyuarakan, bertobatlah, kerajaan sorga sudah dekat. Saudara, bukan berpusat kepada dirinya sendiri, tetapi berpusat kepada Sang Pengutus, yaitu Yesus Kristus, bukan dirinya. Sehingga saudara, pribadi Yohanes Pembaptis, ketika dia berseru menyerukan kebenaran itu, membawa orang percaya kepada Tuhan, membawa orang datang kepada Tuhan, membawa orang mau mendengar apa yang dia sampaikan, dan sehingga membawa orang itu bertobat. Dan bahkan tidak hanya cukup di situ, tetapi mereka dibaptis dan percaya kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yohanes Pembaptis dalam pelayanannya mendatangkan hasil yang sangat baik, hasil yang sangat luar biasa, karena akhirnya banyak orang menjadi percaya, bertobat dan menyerahkan dirinya kepada Yesus Kristus. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Apa yang dilakukan, apa yang ditugaskan, itu hanya hormat dan pujian untuk Tuhan. Saudara, tugas yang dilakukan Yohanes Pembaptis, sekali lagi saya katakan, mendatangkan hasil yang sangat baik. Banyak orang datang untuk mendengarnya, banyak orang datang bertobat, banyak orang datang menyerahkan dirinya kepada Yesus sebagai juru selamat. Saudara, mengapa bisa demikian? Mengapa bisa demikian? Jawabannya adalah karena Yohanes Pembaptis, pengikut Yesus yang memiliki kerendahan hati. Dan dari kerendahan hati itu, saudara, ia membuahkan hasil yang sangat baik di dalam pemahamannya mengikut Yesus. Di mana Yohanes Pembaptis bisa mengenal dirinya, bisa mengenal tugasnya. Bahkan Yohanes Pembaptis bisa mengenal siapa Tuhan yang dia layani. Dan tidak hanya itu. Ketika dia mempelajari firman Tuhan, ketika dia membaca firman Tuhan, dia mengerti firman itu. Dan dia tahu bagaimana dia harus memberitakan atau menyampaikan firman itu, isi daripada firman itu. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kerendah hatian dari pribadi Yohanes bisa menghasilkan, yang pertama dia bisa mengenal dirinya. Dia tahu siapa dirinya. Dia bisa mengenal Tuhannya yang dia layani. Dia bisa mengenal, dia bisa tahu isi beritanya dan bahkan seperti apa dan apa yang harus disampaikan kepada orang banyak itu, kepada setiap orang pada waktu itu. Sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa hal inilah saudara yang hari ini perlu kita pelajari bersama-sama dari tokoh Yohanes Pembaptis sebagai pengikut Yesus yang rendah hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengenal diri dan tugasnya. Saudara, tidak mudah. Mungkin sampai saat ini kita terkadang tidak tahu seperti apa karakter kita, seperti apa sifat kita, seperti apa sikap kita. Akhirnya terkadang tidak hanya menyakiti sesama, tetapi kita bisa menyakiti Tuhan. Karena kita tidak bisa mengenal diri kita sendiri. Tetapi tidak demikian Yohanes Pembaptis. Ayat 1 ayat sampai ayat 3. Di sana ada yang dikatakan, ada kata, ada kalimat, utusanku
mempersiapkan jalan bagimu, berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Saudara, Yohanes Pembaptis di sini sadar betul siapa sih dirinya. Aku atau Yohanes Pembaptis bisa mengatakan, aku hanya seorang utusan. Aku bukan Mesias. Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai ayat yang ke-20, saudara. Begitu jelas di sana dibahas, disampaikan oleh Yohanes Pembaptis ketika orang-orang pada waktu itu bertanya kepadanya, siapa sebenarnya dirimu? Siapa engkau? Saudara yang dikasihi Tuhan, Yohanes dengan tegas mengatakan di sana, ia mengaku, dia tidak berbohong. Dia katakan, aku bukan Mesias. Ketika mereka terus penasaran, saudara, mereka terus bertanya, kami gak percaya. Jangan-jangan kamu Mesias yang dijanjikan itu. Kami gak percaya. Bukan, saya bukan Mesias. Aku adalah orang yang berseru-seru di padang gurun itu, yang mengatakan luruskanlah jalan bagi Tuhan. Itu aku. Aku bukan Mesias. Aku hanya seorang utusan. Aku hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh Sang Pengutus. Saudara, siapa Sang Pengutus? Dia adalah Yesus Kristus. Saudara, dari jawaban Yohanes ini tampak bahwa ia mengerti betul firman Allah dengan baik. Ia mengerti betul, dia mengetahui betul siapa dirinya. Dia manusia yang hina, dia juga manusia yang berdosa seperti kita. Dia manusia biasa seperti kita. Dia bukan Mesias, dia hanya seorang utusan. Dia hanya melakukan perintah yang dilakukan, yang diperintahkan oleh Sang Pengutus, yaitu Yesus Kristus. Dari jawaban ini, saudara, betapa mengertinya, betapa memahaminya Yohanes Pembaptis mengenai dirinya, mengenai tugasnya. Ia bukan Mesias, tetapi ia datang untuk mempersiapkan jalan baginya. Saudara, pengenalan akan diri dan tugasnya, kesadaran diri pribadinya, itu menandakan salah satu orang yang betul-betul memiliki kerendahan hati di dalam dirinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara pasti tahu ada seorang artis di tanah air ini, dan dia tergolong artis go internasional. Saudara tahu kalau mengikuti dunia artis, dia adalah Agnes Monica. Saudara, dari kecil, terlepas dari ada cerita-cerita yang mungkin miring tentang dirinya, entahkah pakaiannya yang sering sangat seksi begitu, tetapi lepas daripada semua itu, dari kecil seingat saya sangat mengagumi pribadi ini, ya. Salah satunya artis Indonesia yaitu Agnes Monica. Saudara yang dikasihi Tuhan, dia juga termasuk artis yang kaya sebenarnya, tapi dia tidak pamer akan kekayaannya itu. Lalu kemudian kalau saudara punya IG, saudara punya Facebook, saudara punya Twitter, saudara punya TikTok dan akun media sosial lainnya, di sana banyak sekali komentar-komentar yang sangat baik, yang sangat positif, mengatakan dia adalah salah satu artis yang rendah hati dan salah satu artis yang berani mengakui imannya, percaya kepada Yesus di tengah-tengah publik. Sebab itu saudara, saya sangat kagum dengan pribadi ini. Kalau saudara sering buka YouTube, bolehlah sekali-sekali melirik ada 2 tokoh artis dan mereka adalah anak Tuhan. Ada channel YouTube yaitu Daniel Tetangga Kamu. Beberapa waktu saya tonton ini, pas waktu juga persiapan khotbah ini saya tonton ini, saudara. Di bagian yang pertama ada dikatakan di sana, dari kecil Agnes Mo sudah merasakan keberadaan Tuhan.
Bahkan dia menganggap Tuhan sebagai ayahnya sendiri yang sangat intim. Dan yang luar biasa, semua talenta yang dia miliki adalah titipan dari Tuhan yang harus dijaga dan diperhatikan dengan penuh tanggung jawab sehingga dapat digunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi artis go internasional itu perjuangan yang sangat berat. Banyak tantangan, banyak permasalahan, banyak orang-orang yang tidak suka sama dia, saudara. Tetapi di dalam channel ini, dia ada bagian pertama sampai bagian 6 kalau tidak salah. Banyak sekali kata-katanya itu yang betul-betul membuat orang itu terberkati ketika mendengarnya. Banyak sekali hal yang dikatakan, tidak hanya yang saya dapatkan ini, banyak sekali dia bilang kebahagiaan itu jika kita bisa bersyukur, ya seperti itu. Lalu kemudian dia katakan bahwa segala talenta yang Tuhan berikan, kalau misalnya dibuang begitu saja, tidak dilakukan talenta itu untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, untuk menyenangkan orang-orang dan menjadi berkat, itu akan menjadi barang rongsokan, dia katakan. Berlian pun diberikan kepadamu, kalau kamu tidak jaga dengan baik, itu menjadi tidak berharga buat kamu. Tetapi Agnes Monica sadar betul ketika Tuhan memberikan talenta kepadanya, itu sesuatu yang sangat berharga, dia harus jaga dan dia harus menjadikan itu menjadi berkat bagi banyak orang. Sedari kecil dia punya kesaksian bahwa saya pernah mendengar si pendeta Yusuf Roni ya, dulu masih kecil itu kalau nggak salah pendeta karismatik seperti itu. Tapi setidaknya pendeta ini dia katakan menjadi pengaruh dalam hidupnya. Setiap dia habis ibadah umum, masih kecil 7 atau 8 tahun, dia selalu minta Yusuf Roni itu menumpangkan tangan dan berdoa untuk dia. Dan dia dari kecil dikatakan memang sudah dekat kepada Tuhan, lalu kemudian memang dia sudah punya mimpi-mimpi yang sangat brilian, mimpi-mimpi yang tidak hanya untuk orang sekitar tapi untuk seluruh dunia. Dia katakan, aku mau menjadi guru, masih kecil, mau menjadi guru tidak hanya di sekolah, tidak hanya di ruang kelas, tapi mau menjadi guru bagi dunia ini. Nah, ternyata ketika saya mendengar pembincangannya dengan Daniel, saudara, di dalam channel ini dia katakan ternyata dia punya pemahaman menjadi guru itu kenapa tidak hanya di sekolah. Ketika menulis kata-kata pun di akun media sosialmu, lalu orang membacanya dan itu kata-kata yang bijak, kata-kata yang memberkati orang, itu pun kamu sudah menjadi guru. Karena orang terberkati di dalamnya. Dan saya menangkap itu prinsipnya Agnes Monica. Dan dia mau selalu apa yang Tuhan berikan kepadanya, itu adalah dari Tuhan, talenta dari Tuhan, karunia dari Tuhan, dan aku harus melakukan tugasku menjadi berkat dan memuliakan Tuhan dalam setiap karirnya dia. Saudara, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Artis yang terkenal, go internasional, tidak sombong, rajin menabung kira-kira gitu. Karena memang dia artis yang kaya tapi tidak pamer, saudara. Pulang dari sini boleh tonton ya, sangat memberkati. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pada zaman ini, pada saat ini, banyak sekali pelayan-pelayan Tuhan, banyak sekali anak-anak Tuhan yang gagal mengenal, tahu identitasnya, tahu statusnya, tahu posisinya siapa, gagal mengenal dirinya, bahkan tidak tahu harus berbuat apa saya sebagai hamba anak Tuhan di dalam dunia ini. Gagal. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, tidak demikian Yohanes Pembaptis, bahkan Agnes Mo, saudara. Yohanes Pembaptis banyak pengikutnya, tetapi dengan kerendahan hati dia katakan, bukan aku yang harus kalian sembah, yang kalian ikutin, karena bukan aku yang menyelamatkan, tapi Yesus. Dia bisa sombong, Yohanes Pembaptis lebih duluan daripada Yesus. Pembuka jalan, saudara. Banyak orang pada waktu itu mengakui dia sebagai Mesias. Tapi dia tahu diri, saudara. Saya bukan Mesias. Saya bukan orang yang lebih penting dari kalian. Saya bukan orang yang sangat lebih baik dari kalian. Tapi ada yang lebih baik. Bahkan dia yang sanggup menyelamatkan engkau. Yesus Kristus. Demikian juga Agnes Monica.
anak-anak milenial itu hampir semua mengagumi dia, saudara. Tetapi dari setiap pemberitaan tentang dia itu tidak ada kesombongan. Yang pertama dia mengandalkan Tuhan. Yang kedua Agnes Monica tahu betul talenta yang dia berikan, yang Tuhan berikan kepada dia harus digunakan dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, dan bahkan bisa memberkati orang. Memberkati anak-anak muda, ya, salah satunya di Indonesia ini. Dan itu harus dijaga dengan baik. Dan yang sangat luar biasa lagi dikatakan ketika obrolannya sama Daniel, di Daniel tetangga kamu, semua itu harus digunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Dan ternyata benar, saudara, sekali lagi jika kita buka media sosial, entahkah itu IG dan lain sebagainya, komentar-komentar positif sangat baik. Akhirnya membawa orang pun memuliakan Tuhan. Iya ya, kita ini nggak memiliki apa-apa. Dan semuanya tidak ada apa-apanya. Dan semuanya bisa hilang sekejap mata. Kalau kita memiliki hal itu lalu kita sombong, lalu kita melupakan Tuhan, kita tidak kenal diri kita sendiri, lalu kemudian kita tidak melakukan apa yang Tuhan sudah titipkan kepada kita, lalu kita tidak bertanggung jawab. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara, ini kedua tokoh ini sangat luar biasa bagi saya secara pribadi. Mereka tahu diri. Mereka percaya apa yang sudah Tuhan titipkan itu untuk melayani Tuhan. Dan semua itu adalah anugerah daripada Tuhan. Itu pemahaman yang sangat luar biasa, baik itu bagi Yohanes Pembaptis maupun Agnes Mo yang ada di zaman sekarang. Lalu kemudian saudara, seorang pribadi pengikut Yesus yang rendah hati. Tidak hanya bisa mengenal diri, tidak hanya tahu apa sih tugasku, lalu kemudian kita bingung, lalu kemudian tidak menjadi berkat sebagai anak Tuhan. Pengikut Yesus yang rendah hati, dia mengenal Tuhannya. Dia mengenal Tuhan yang dia percaya, yang dia layani. Ayat 7 sampai ayat yang ke-8, inilah yang diberitakannya sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Saudara, Yohanes Pembaptis mengenal Tuhan yang dia layani. Mengenal Yesus yang mengutus dia di dalam dunia ini sebagai pembuka jalan bagi Yesus. Dia mengenal Yesus yang memberikan kemampuan itu kepada dia, yang mempercayakan kemampuan itu kepada dia. Bahkan ia berkata, sesudah dia akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku. Dia mengenal Tuhan yang mengutus dia. Tuhan Yesus lebih berkuasa daripada dia. Sementara dia hanya manusia yang hina. Dia tahu betul, aku hanya membaptis dengan air. Itu hanya sebagai tanda. Tetapi dia yang berkuasa membaptis kamu dengan Roh Kudus. Maksudnya apa, saudara? Yohanes tidak mengubah totalitas kehidupan manusia. Yohanes tidak punya kuasa mengubah kehidupan yang jahat menjadi baik. Yang pemberontak menjadi tidak memberontak. Yang tidak percaya Tuhan menjadi percaya Tuhan. Bukan Yohanes melakukan itu, saudara. Dia sadar betul bahwa Yesus yang berkuasa itu melakukannya.
mengubah karakter pribadi seseorang, bukan hamba Tuhan. Sehebat apapun dia, tapi Allah yang berkuasa di dalam orang itulah yang mengubahkan setiap pribadi lepas pribadi. Yohanes Pembaptis mengenal Tuhannya. Aku hanya manusia yang hina, sampai dia katakan, membungkuk membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Saudara tahu, itu membuka tali kasut itu sebenarnya pekerjaan seorang hamba yang hina. Tetapi Yohanes ketika berani mengatakan membungkuk membuka tali kasutnya pun aku tidak layak, itu dia menempatkan dirinya lebih hina daripada budak yang terhina, yang lebih hina. Yohanes lebih hina. Bagaimana Yohanes betul-betul merendahkan dirinya di hadapan Tuhan pada waktu itu. Ketika dia mengenal Tuhan yang aku layani itu adalah Tuhan yang sangat luar biasa. Tuhan yang maha kuasa. Tuhan yang sanggup mengubah kehidupan orang. Tuhan yang sanggup membuat orang bertobat. Tuhan yang sanggup mengubah karakter setiap manusia yang berdosa. Dia merendahkan dirinya lebih rendah daripada seorang hamba. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Saudara, kerendahan hati yang seperti apa yang engkau cari? Kita sudah menemukannya. Kita sudah tahu hari ini. Rendah hati, Yohanes dapatkan itu dari Tuhan. Dari Tuhan Yesus. Lalu ada di dalam dirinya. Dan hari ini harusnya ada di dalam diri kita. Ketika engkau dan aku berani mengatakan, aku sudah mengenal Tuhan. Aku sudah percaya kepada Yesus. Maka miliki hal yang sama seperti yang dimiliki oleh Yohanes Pembaptis. Bahkan di dalam pelayanan ketika dia mengenal siapa Tuhan yang dia percaya. Dia membawa orang banyak pada waktu itu di dalam khotbahnya. Mereka mau mendengar, lalu membawa mereka hanya fokus kepada Tuhan Yesus. Bukan kepada saya, bukan kepada Yohanes Pembaptis, tapi fokus kepada Yesus. Yesus yang saya layani itu, yang Yohanes Pembaptis layani itu. Di dalam pelayanan mengenal siapa yang dilayani, bukan diri kita yang dimuliakan saudara. Bukan diri kita yang menjadi sorotan. Harusnya Tuhan di dalam memuji Tuhan, di dalam melayani sebagai pemusik, sebagai pelayan Tuhan, sebagai WL, sebagai singer, diakonia, masuk di dalam pelayanan misi. Semua saudara, bukan diri kita yang ditonjolkan. Bukan kita mau orang melihat gereja kita hebat, gereja GKI Siantan. Gembala kita hebat, hamba-hamba Tuhannya hebat. Bukan. Tapi apapun yang kita lakukan itu, entahkah itu kesaksian hidup kita, entahkah talentamu yang engkau dapatkan, yang diberikan oleh Tuhan daripadamu. Saudara, jangan ada kesombongan diri di dalamnya. Karena semua itu datangnya dari Tuhan. Maka apapun yang engkau lakukan dalam pelayanan hidupmu, di keluarga, di gereja, dimanapun di pekerjaanmu. Ingat bahwa orang melihat Yesus. Bahwa orang bisa melihat ada Yesus dalam hidupmu. Bahwa orang melihat ada perubahan karena campur tangan Yesus di dalam hidupmu. Bukan diri kita yang lebih besar. Sebab itu tepat sekali saudara. Yohanes Pembaptis mengatakan di Yohanes pasal 3 ayat 30 mengatakan, ia harus makin besar tetapi aku harus makin kecil. Kerendahan hati yang sangat luar biasa. Pengikutnya banyak sebenarnya Yohanes Pembaptis. Orang-orang yang percaya, bahkan ada yang mengatakan engkau Mesias. Tapi dia tidak. Bukan, aku bukan Mesias. Bahkan Yohanes pasal 3 ayat 30 dia berani mengatakan, aku harus semakin kecil, tapi dia harus semakin besar. Aku harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena aku tidak ada apa-apanya kalau bukan Tuhan.
aku menyerukan bertobat pun itu Tuhan yang ngutus aku. Kira-kira begitu pengakuan Yohanes Pembaptis. Aku bisa membaptis orang pun itu hanya membaptis dengan air. Tapi dia membaptis orang dengan Roh Kudus. Yaitu memberikan perubahan hidup. Dan memberikan jaminan keselamatan. Bukan aku. Bukan aku, tapi dia. Aku lebih kecil, dia lebih besar. Aku mungkin ada pengikut, tapi harus dia yang diikuti dengan segenap hidupmu. Pelayanan berpusat kepada Kristus ketika kita mengenal Tuhan yang kita percaya itu, yang kita layani itu. Pekerjaanmu, pekerjaan kita semua yang kita lakukan berpusat kepada Yesus. Karena dia memberikan pekerjaan itu. Talentamu, kemampuanmu, apapun itu berpusat kepada Yesus. Karena Yesus yang memberinya kepada kita. Sebab itu Agnes Monica berani berkata, jika yang terbaik Tuhan berikan kepadamu dan kamu tidak melakukannya dengan baik, itu akan menjadi rongsokan. Maka ketika ada kemampuanmu, talentamu, karuniamu, apapun itu, siapapun kita, yang muda, yang dewasa, yang sudah berusia, mari semua itu sadari dari Tuhan. Maka kita pribadi berfokus kepada Tuhan dan orang yang melihat kehidupan kita, pelayanan kita, apa yang kita lakukan itu pun berfokus kepada Yesus. Dan semua itu menjadi berkat dan memberikan perubahan kepada pribadi lepas pribadi ketika orang itu menyaksikan hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini bukti pribadi orang yang rendah hati adalah dia yang tidak menganggap dirinya paling penting, paling hebat dari orang lain. Dan saya temui itu ada di dalam diri Yohanes. Dia tidak menganggap dirinya lebih penting dari yang lain. Bahkan dari Yesus Kristus, sekalipun dia lebih duluan. Bahkan dikatakan pembuka jalan. Agnes Mo tidak menganggap dirinya lebih pintar dari artis yang lain. Sekalipun dia bisa go internasional. Dan suaranya diakui lebih bagus. Dan keberhasilannya bukan karena sensasi, tapi karena perjuangan yang keras. Dan dia katakan karena Tuhan. Inilah sikap orang, ciri orang, pribadi yang mengenal Tuhan. Dia memiliki kerendahan hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yohanes Pembaptis ketika diberikan tugas sebagai utusan pembuka jalan bagi Yesus. Artinya saudara yang dikasihi Tuhan, Yohanes Pembaptis mengerti, mengenal firman Tuhan. Coba kalau dia tidak mengerti firman Tuhan, bisa enggak dia melakukannya? Enggak bisa saudara. Coba kalau kita tidak mau membaca firman Tuhan, tidak mau menyelidikinya dengan baik, tidak mau merenungkan firman Tuhan, maka kita tidak akan tahu apa isi hati Tuhan. Maka kita tidak akan tahu bagaimana kita menyampaikannya bagi orang lain. Saudara, menyampaikan firman Tuhan bukan hanya berkhotbah seperti hamba-hamba Tuhan. Tetapi menyampaikan firman Tuhan, berita isi firman Tuhan yang kita pelajari, yang kita baca melalui hidup kita. Saudara, saya sangat bersyukur sekali walaupun di tengah-tengah pandemi ini kami punya komsel anak remaja pemuda. Dan setiap hari ada satu kegiatan kami, kegiatan walaupun kami tidak berjumpa tapi keseharian ada hal yang dilakukan, yaitu MBA. Apa itu MBA? Mari baca Alkitab. Saudara, kami ada 7 atau 8 orang di dalam grup itu, di dalam komsel itu. Saya tahu betul adik-adik saya, anak-anak saya di dalam komsel ini sangat berjuang untuk baca Alkitab. Satu hari cuma 2 pasal, cuman berat ya kan. Salah satunya ada teman saya di grup itu, Dora ya, sebagai multimedia. Saya percaya mereka sangat berjuang untuk membaca Alkitab setiap hari. Tapi kami harus berjuang dan membacanya. Dan saya sebagai hamba Tuhan, saya pun terus menuntut diri. Saya harus baca 1 hari 2 pasal. Kalau saya hari ini enggak baca, besok baru baca berarti saya punya hutang 2 pasal. Jadi itu dihitung.
Yang punya hutang itu tercatat ya Dora ya. Saya biasa pun berhutang, tapi saya harus kejar hutang itu. Kemarin saya pernah ngomong di grup, sudah 2021, hutang MBA bayar, begitu kira-kira ya. Jadi saya mendorong mereka saudara. Dan ketika saya mendorong mereka, apakah saya diam dan tidak membaca? Saudara, jam berapapun saya bangun setiap harinya, saya harus berjuang membaca Alkitab. Saya itu berjuang harus membaca sebelum melakukan kegiatan. Karena kalau sudah bekerja, apalagi kita ibu-ibu ya, walaupun saya belum punya anak. Tapi saya harus masak buat suami, semua pekerjaan rumah saya harus lakukan. Lalu kemudian Rabu dan Jumat saya bersama-sama datang ke kantor gereja begitu. Ada hal yang dilakukan, lalu kemudian kalau kita tidak mengutamakan yang pertama ketika bangun tidur apa yang kita lakukan, akhirnya itu yang membuat saya ngutang saudara. Kalau saya bangun tidur langsung cepat-cepat, saya kerjakan yang lain, nyuci kah apakah gitu kan. Saya biasanya jadi ngutang, ya ngutang baca. Tapi saya mau katakan ketika mengenal firman Tuhan, dari mana kita bisa mengenalnya? Pertama harus mau bacanya saudara. Kalau enggak dibaca dari mana kita tahu begitu kan. Lalu kemudian ketika sudah membacanya kita mengenalnya. Kalau kita tidak membaca tidak mengenalnya bagaimana kita bisa menyaksikannya dalam hidup? Enggak akan bisa, enggak akan bisa. Kita tidak akan pernah tahu isi hati Tuhan. Kita tidak akan pernah tahu tentang Tuhan. Kita tidak pernah tahu apa kerinduan Tuhan dalam hidupmu. Kalau Alkitab ini tidak dibaca. Kalau Alkitab ini tidak dimengerti. Mungkin tidak seutuhnya kita mengerti. Tapi ketika kita baca dalam satu hari entahkah berapa pasal. Pasti ada yang lalu, ada yang lewat, ada yang nempel di dalam pikiran kita. Maka kadang itu yang mengingatkan kita. Dan di sini saudara. Seorang pribadi yang rendah hati, sang pengikut Yesus itu, dia mengenal. Dia tahu isi firman itu. Dan dia tahu bagaimana harus menceritakannya, bagaimana harus menyampaikannya. Saudara, siapa yang diceritakan? Sekali lagi saya mau katakan, Yohanes tidak berfokus kepada dirinya sendiri. Aku hanya datang sebagai utusan. Maka yang aku sampaikan, yang aku suarakan adalah Yesus. Bukan saya. Bukan Yohanes Pembaptis. Tapi tentang Yesus. Tentang Yesus. Sebab itu ketika dia tahu apa yang dia beritakan. Dan dia tahu bahwa yang diceritakan, yang disampaikan itu kepada orang banyak adalah tentang Yesus sang juru selamat itu. Yang menyelamatkan dunia ini, yang memberikan pengampunan kepada manusia yang berdosa. Maka tidak hanya itu, Yohanes Pembaptis menghidupi firman-Nya. Dia hidup, dikatakan sebagai pembuka jalan untuk Tuhan. Dia harusnya punya pakaian yang mewah, ya kan? Pakaian yang indah. Biasanya di zaman dulu pakaian orang kaya itu ungu, ya, karena itu susah katanya dapatkannya. Tapi saya dulu punya pemahaman ungu itu janda. Tapi setelah saya belajar Alkitab ternyata bukan hanya itu maknanya, artinya. Tapi kita lihat Yohanes menghidupi firman-Nya. Di ayat yang demikian Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit dan makanannya belalang dan madu hutan. Pertama ketika dia tahu isi firman yang dia baca, yang akan lalu dia tahu untuk menyampaikannya. Pertama yang dia sampaikan tentang Yesus. Tentang Yesus. Aku datang menyuarakan pertobatan. Kerajaan sorga sudah datang. Yesus Kristus. Lalu kemudian dia tampil dengan sangat sederhana saudara. Ada bagian lain itu mengatakan dia adalah orang padang pasir begitu kira-kira ya. Sebab itu saudara dikatakan di sana dia menggunakan
pakaian jubah bulu unta. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu ditenun, tidak langsung jubah bulu unta itu, tapi ditenun ya, lalu kemudian dijadikan baju seperti itu. Lalu kemudian makanannya dikatakan belalang, madu hutan. Saudara, dia menikmati makanan yang alami, yang ada. Dan itu bukan belalang yang kotor, belalang yang sembarangan, makan hal-hal yang kotor, hinggap di hal-hal yang kotor seperti itu, bukan. Dia menghidupi firman Tuhan, hidup di dalam kesederhanaan. Dia menghidupi firman Tuhan, apa yang ada itu yang dia nikmati, apa yang ada itu yang dia makan. Dan tentunya itu semua yang alami, yang baik, yang bagus seperti itu. Tidak ada kesombongan diri di dalamnya. Karena dia tahu, aku seperti ini, aku melayani Tuhan. Aku tahu bukan itu tujuannya, tapi yang harus aku lakukan menyuarakan Tuhan. Menyampaikan Yesus Kristus yang akan datang ke dalam dunia. Memberikan pengampunan. Yang akan datang ke dalam dunia. Menyambut orang-orang yang terus setia sampai akhir. Yang akan datang ke dalam dunia mengangkat saleh-salehnya. Orang yang percaya kepada dia. Dan saudara, dalam penyampaiannya itu juga penyampaian yang bisa dimengerti. Yang bisa dipahami. Orang punya pemahaman dia Mesias. Bahkan ada yang katakan dia Elia. Tetapi pada saat itu dia katakan penyampaian yang sangat tegas, yang sangat berani. Kebenaran harus disampaikan, bertobatlah, kerajaan sorga sudah datang. Beri dirimu dibaptis, percaya kepadanya, dan ikut dia. Orang memahami itu saudara. Sehingga apa yang terjadi? Di dalam pelayanan yang dimana orang itu mengenal Tuhan yang dia percaya. Di dalam mengikut Tuhan, dia tahu betul siapa Tuhan yang dia percaya. Maka dia pun tahu bagaimana dia harus hidup, menjadi berkat atau tidak menjadi berkat. Pasti menjadi berkat. Dan dia tahu hidupnya harus membawa orang percaya kepada Tuhan. Hidupnya harus membawa orang diselamatkan oleh Tuhan. Hidupnya harus bisa membuat orang lain sadar betapa bahayanya dosa tidak percaya kepada Yesus. Dan itu yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Di dalam pelayanannya karena dia terus hanya Yesus menjadi fokusnya. Yesus yang dia sampaikan, Yesus yang dia ceritakan. Akhirnya membuahkan hasil yang sangat baik. Membawa orang tidak hanya datang. Ketika firman disampaikan, diberitakan. Ketika Yesus diketahui betul adalah sang juru selamat. Banyak orang datang kepada dia. Mungkin terlalu berlebihan kalau Alkitab di sini mencatat seluruh Yudea dan Yerusalem. Berarti semua anak kecil, pemuda, remaja, lansia, semua datang berbondong-bondong. Saudara, di bagian lain saya baca sebenarnya itu terus menerus. Setiap hari ada orang yang percaya, setiap hari ada orang yang dibaptis, setiap hari ada orang yang mengaku dosanya. Ketika mereka mendengar pelayanan Yohanes Pembaptis. Jadi continue, terus menerus ada orang, setiap harinya ada orang yang percaya. Artinya bertambah terus orang yang bertobat, bertambah terus orang yang percaya Tuhan. Saudara, alangkah indahnya kalau gereja kita demikian ya. Hamba Tuhan, aktivis, BPBJ, jemaat, hidupnya membawa orang percaya kepada Tuhan. Saya percaya tahun ini 2021 gereja kita pasti dibangun apapun katanya. Kalau terus tiap minggu bertambah. Saudara, ini jadi berubah.
bertambah terus. Saya percaya apapun katanya pusat akan berjuang, akan berusaha. Harus bangun gereja GKI Siantan. Karena jemaat bertambah terus. Tidak hanya datang, tapi mengaku dosa. Tidak hanya mengaku dosa, tapi dibaptis. Itu sudah paten di dalam kekristenan, dibaptis itu tanda dia anak Tuhan. Sudah paten dia tanda anak Tuhan. Dan biasanya setiap orang yang habis dibaptis dengan air itu betul-betul berkomitmen, percaya atau tidak, saya percaya karena saya pribadi mengalaminya. Ketika saya dibaptis, saya di situ kayak berkomitmen sama Tuhan. Tuhan, aku sekarang anakmu, rasanya sudah tidak mau lagi berbuat dosa, tapi apa daya, roh penurut, daging lemah, ya kan? Tapi terus berjuang. Karena itu sesuatu yang ketika datang kepada Tuhan, lalu kemudian kita mengaku dosa kita dan kita dibaptis, itu sesuatu banget di dalam kekristenan, saudara. Itu betul-betul engkau sudah anak Tuhan. Maka dari itu kenal Tuhan kita, kenal firman-Nya. Pelajari firman-Nya, tidak hanya di gereja, di khotbah-khotbah, tapi di seluruh hidup kita. Baca firman-Nya, saudara, berjuang baca firman-Nya supaya kita tahu, supaya kita mengenal firman itu. Lalu kemudian kita tahu apa yang harus kita lakukan. Dan ini yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis, saudara yang dikasihi Tuhan. Sehingga banyak orang menjadi percaya kepada Kristus dan diselamatkan. Saudara, belajar dari Yohanes Pembaptis, sang pengikut Yesus yang rendah hati. Mengenal diri, kenal diri kita dan tugas kita sebagai pengikut Yesus. Kenal Tuhan yang kita percaya dan yang kita layani. Kenal dia lebih dalam lagi. Kita sama-sama berjuang, saudara. Kenal dia lebih dalam lagi. Mengenal isi firman-Nya dengan cara belajar firman Tuhan dengan baik ketika ada pembelajaran, baik itu di gereja maupun di rumah kita. Baca firman-Nya, baca, kenali supaya kita tahu firman ini mengatakan apa dan saya harus melakukan apa. Tahu kita, sadar kita harus jadi berkat. Kenal dia. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, rendah hati membawa kita bisa menjadi berkat. Rendah hati membawa kita dalam tanda kutip sama seperti Yohanes Pembaptis. Mempersiapkan jalan baginya. Membuka jalan bagi banyak orang untuk menuju Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini kami sudah belajar bersama-sama firman-Mu. Sebab itu Tuhan terus pakai kami, Tuhan terus kuatkan kami untuk kami mampu melakukan firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.